Dari segi build quality-nya juga mantep punya, kaki-kakinya tuh kokoh banget, plus lapisan warna yang ada di meja ini gua sangat demen. Motor ini termasuk yang halus, gue suka, dan pas mau berhenti dia juga jadi ngelambat dan smooth banget ya. Yang paling penting buat gue pribadi ini termasuk meja adjustable yang punya goyangan termasuk minim ya. Dan kalau kita perhatiin juga ini kakinya itu model yang besar di bawah terus baru ngerucut ke atas ya. Ini akan jauh lebih minim goyangan dibanding yang kakinya itu kebalikannya. Nah, bagusnya tabletop ini adalah ada space untuk colokan listrik tersendiri. Tinggal tekan tombolnya aja kalau lagi mau digunakan, dan bisa ditutup juga kalau lagi nggak digunakan. Oh iya, satu hal sih, gue lupa nyampein kalau meja ini tuh kuat sampai 100 kilo ya. Bahkan gua udah tes juga, gua sambil ngoding, gua sambil duduk di mejanya, gua naik turunin mejanya juga. Meja ini nggak goyang, nggak kenapa-napa, masih aman, mampu menampung berat badan gua plus komputer yang beratnya nggak tahu kayak gimana nih. Menurut gua standing desk dari Kanata Indonesia ini worth it banget sih. Secara harga jujur si Kanata ini termasuk yang oke banget sih ya. Jadi gue suka banget sama mejanya. Ketika mereka mengirimkan standing desk ini, gue memutuskan untuk rakit sendiri supaya dapat pengalaman yang lebih lengkap dan sekaligus bisa videoin juga ke teman-teman. Nah, proses instalasinya menurut gue termasuk cukup mudah untuk ukuran orang yang bukan ahli dalam pasang perabot seperti gue. Dan bagusnya lagi mereka juga bisa bantu proses instalasi standing desk ini. Jadi buat kalian yang mungkin kurang yakin untuk pasang sendiri, nanti bisa dibantu oleh tim dari Kanata Indonesia. Ini Kanata karena banyak yang request juga dari kalian untuk gua cobain mejanya Kanata. Gue lihat mereka itu punya 3 model ya, ada yang polos, klasik, sama plus. Bedanya kalau polos itu daun mejanya polos aja gitu, nggak ada aksesorisnya. Sementara untuk yang klasik ada power socketnya lagi yang kita bisa buka tutup. Dan jujur aja ini jadi sesuatu yang baru buat gua dan super kepake juga ya, karena gue bisa langsung charge aja HP gua di situ, colok pakai wall adapter. Terus ada beberapa USB socket juga untuk kita bisa ngecas peripheral kayak mouse dan keyboard kalau baterainya habis. Terus untuk yang plus sebenarnya ini kayak paket bundling sama si dash shelf aja gitu sih. Dan akhirnya gue pilih yang plus, dan dash shelfnya juga punya warna yang sama, jadi matching banget. Proses gue ngerakit meja juga gampang ya, sendiri bisa lah, nggak perlu bantuan orang. Untuk tempat baut-baut itu juga udah disediain sama mereka, tinggal kita pas-pasin aja sama rangkanya. Semua ada di manual guide-nya dia, baut-baut nomor berapa aja yang dipasang di tempatnya. Terus untuk pasang rangka ke daun meja juga udah disediain lubang di daun meja ya, jadi kita tinggal ikutin aja. Motor ini termasuk yang halus, gue suka, dan pas mau berhenti dia juga jadi ngelambat dan smooth banget ya. Yang paling penting buat gue pribadi ini termasuk meja adjustable yang punya goyangan termasuk minim ya, apalagi dengan ukurannya dia yang sebesar ini dibandingin sama meja IKEA Bekan yang ukurannya mirip-mirip juga yang kita punya, dan itu termasuk yang lumayan goyang, bahkan lebih goyang dibanding adjustable. Nah kalau meja lama yang adjustable warna putih yang gue pakai itu lebih minim lagi, tapi karena ukurannya dia lebih kecil sih ya. That's why gue bisa appreciate lah sama si Kanata ini dengan ukuran adjustable-nya dia tapi masih oke secara goyangannya. Nah kalau gue set dia lebih tinggi, pastinya lebih goyang tapi juga masih normal gitu, nggak yang sampai heboh banget. Dan kalau kita perhatiin juga ini kakinya itu model yang besar di bawah terus baru ngerucut ke atas ya. Ini akan jauh lebih minim goyangan dibanding yang kakinya itu kebalikannya. Dan meja ini punya lebar 140 cm dan panjang 70 cm. Walaupun sebenarnya di Tokopedia lu bisa cek banyak varian yang bisa lu pilih, dari mulai meja yang sangat lebar dengan ukuran 160 cm lebarnya ataupun 120 yang kecilnya. Dan sebagai informasi, meja ini gua pakai di PC gua. Jadi setapan PC-nya pakai meja dari Kanata Indonesia ini. Nah, kalau ini memang diperuntukkan khusus untuk gua bermain PC. Karena PC ini rada berat, jadi gua pengen meja yang bisa nampung bobot lebih dari sekian kilo. Bahkan gua udah tes juga, gua sambil ngoding, gua sambil duduk di mejanya, gua naik turunin mejanya juga. Meja ini nggak goyang, nggak kenapa-napa, masih aman, mampu menampung berat badan gua plus komputer yang beratnya nggak tahu kayak gimana nih. Di sini ada dual monitor plus juga perangkat-perangkat lain yang gua taruh di sini. Dan juga berat dari casing PC-nya lumayan ya Pak ya, karena kalau dihitung-hitung kayaknya sekitaran 10 kg lebih. Ya lu bisa lihat di sini memang terlihat sangat kokoh semuanya, dan gue sangat suka dengan setapan ini. Nah yang paling keren dari meja ini bukan cuman adjustable naik turunnya doang ya, tapi dari segi build quality-nya juga mantep punya. Kaki-kakinya tuh kokoh banget, plus lapisan warna yang ada di meja ini gua sangat demen. Pertama dari kaki-kakinya tuh warna putih dan tebal ya guys. Jadi putihnya tuh kayak putih tulang, warna tulang gitu loh, kayak vintage gimana. Ditambah lagi dengan
dasar kayu dari mejanya itu warna coklat gua pilihnya. Di Tokopedia lu bisa cek, di situ ada banyak warna juga selain coklat muda yang gua punya. Tapi karena ini memang lebih ke selera untuk masalah warna, gua pilihnya sengaja yang warna coklat ini karena gua suka warna yang nuansanya seperti ke alam-alaman kayak begini ya. Jadi pilih warna kayu yang natural kayu, coklat muda dari Kanata Indonesia. Untuk daun meja ini ukuran di 160 kali 70 cm ya, gue pilihnya ada beberapa pilihan ukuran juga. Sebelumnya itu gue pakai 140 kali 70 cm dan gue emang pengen ada space lagi aja di kanan kirinya. Kedalaman 70 cm tuh enak banget ketika pakai arm monitor ditambah dash shelf terus pakai desk mat juga yang ukuran 90 kali 40 itu nggak akan numpuk-numpuk. Untuk material mejanya kita bisa lihat dari coakan yang tempat power socket itu. Jadi ini ada beberapa lapis. Kalau gue lihat ini ada plywoodnya, ada MDF yang hardwood juga, terus di luarnya itu dilaminate pakai HPL. Selain dari itu yang gua suka lagi adalah meja ini cukup unik karena punya satu kotak yang mana kotak ini adalah isinya sebuah slot untuk kita nyolok-nyolok sesuatu ke listrik secara langsung. Bisa gua manfaatkan untuk berbagai macam hal. Apalagi kalau gua konten kreator gitu kan ya. Bisa gua pakai untuk ngecas kamera, mic wireless ataupun mouse, keyboard, langsung aja tinggal dipencet. Dan juga buka tutup dari slotnya ini bagus banget, dia smooth, nggak kayak patah-patah kayak gimana, nggak risih, dan aman, build quality-nya bagus banget. Untuk bagian frame atau besi di bagian kaki standing desk yang ini juga kualitasnya bagus banget. Paling terasa pas instalasi angkat kakinya ini berat banget. Frame atau kaki mejanya juga cukup lebar dan tebal, sehingga pas daun mejanya lagi diturunin atau dinaikin, kakinya ini nggak goyang sama sekali. Soal build quality, menurut gua standing desk dari Kanata Indonesia ini layak diacungi jempol. Standing desk ini bisa kalian naikin hingga 120 cm dan paling rendah 75 cm. Kalian bisa sesuaikan dengan posisi duduk atau berdiri senyamannya kalian, menyesuaikan dengan tinggi badan teman-teman juga. Kalian bisa simpen presets atau setting ketinggian mejanya hingga 4 presets. Jadi kalau gue mau menggunakan standing desk-nya sambil berdiri, gue tinggal klik tombol satu aja dan standing desk-nya akan otomatis naik hingga ke ketinggian sesuai dengan setting yang sudah gue save, yaitu 100 cm. Ketika standing desk-nya lagi menyesuaikan ketinggian, motornya juga berfungsi dengan smooth dan stabil, jadi nggak ada patah-patah ketika naik atau turun. Asik juga ya ada standing desk seperti ini, jadi kalau udah mulai pegel, kelamaan duduk, bisa lanjut kerja sambil berdiri. Apalagi kalau misalkan lagi edit video, itu biasanya memakan waktu yang sangat lama, jadi ada standing desk seperti ini sangat membantu. Kesimpulannya, gua suka banget sama mejanya. Ini mempermudah gua dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terlebih kalau gua lagi bosan ngoding ambil duduk tuh, gua bisa langsung adjust untuk berdiri. Dan yang paling penting juga adalah ketika perangkat-perangkat gua habis baterai, tinggal buka aja tuh slot, langsung colok situ, tungguin, that's it, aman. Ya semoga dengan setapan ini gua bisa lebih produktif lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terlebih untuk gua ngoding, bikin tutorial, konten live stream biar jadi lebih semangat lagi. Posisi 2 monitor aman di meja ini, termasuk dengan PC juga gue taruh di mejanya, aman, masih luas juga, mouse, keyboard masih banyak space, jadi gue suka banget sama mejanya. Menurut gue standing desk dari Kanata Indonesia ini worth it banget sih, karena gue pernah lihat beberapa standing desk dari merek lain yang harganya jauh lebih mahal, tapi kualitasnya kurang lebih mirip dengan standing desk dari Kanata Indonesia ini. Standing desk ini kualitas daun mejanya bagus, frame-nya juga kokoh. Overall, standing desk ini udah bagus banget menurut gua. So, ya itu dia review dari standing desk Kanata Indonesia. Harga jujur si Kanata ini termasuk yang oke banget sih ya, dengan ukuran meja sebesar ini dan adjustable dengan material yang solid juga. Dapat 3,450 ya harganya. Kalau misalnya mau paket yang sama si dash shelf itu tinggal nambah jadi 3,7, jadi sekitar 300 ribuan. Oh ya, satu hal sih, gue lupa nyampein kalau meja ini tuh kuat sampai 100 kilo ya. Jadi kayak gitu untuk update singkat meja kerja yang baru di studio yang baru juga. Segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.